Ketika teman-teman mungkin ada yang tersesat ya, itu berpotensi menemukan pasar setan teman-teman. Hello brave people, welcome back to my channel Pak Hayariwut. Apa kabar teman-teman yang di rumah? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke brave people, terima kasih sudah menonton dan mengklik video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan berikan like-nya jika teman-teman sudah menonton video ini. Oke brave people, kita tahu teman-teman, teman-teman pasti tahu pasar ya, yaitu tempat melakukan jual beli, beberapa transaksi dan ramai ya teman-teman ya. Nah, namun kali ini saya akan membahas sebuah pasar yang berbeda. Dan ini saya ceritakan mitos atau legenda atau yang dipercaya dan pernah dialami beberapa orang yang pernah menemukan pasar ini, pasar setan. Nah, pasar setan ini diyakini ada di beberapa tempat ya teman-teman. Namun saya akan membahas 3 tempat yang paling mengerikan pasar setan ini. Jangan kemana-mana, let's go. Yang pertama yaitu pasar setan Gunung Lawu. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak tahu ya. Jadi Gunung Lawu ini letaknya di perbatasan ya antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, lokasi pasar ini berada di pos 5, 70 menit berjalan melalui Candi Celto. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, keangkiran dari pasar setan atau pasar Dieng ini teman-teman pada saat itu ketika teman-teman mungkin ada yang tersesat ya, itu berpotensi menemukan pasar setan teman-teman. Jadi cukup mengerikan sendirian di atas gunung. Apabila tersesat, wow gimana itu rasanya. Jadi tanda-tandanya itu jadi kita ini mendengar seperti layaknya orang ramai ya, seperti di pasar lah ya. Jadi ini, nah ketika teman-teman mendengar sesuatu, mau beli apa deh, cepat teman-teman langsung mengambil daun atau yang ada di sekitar itu dan melemparkan ke arah suaranya, karena itu adalah suatu dari orang gaib yang ingin menawarkan. Nah, jadi lemparkan daun itu dan ambil kerikil atau tanah yang ada di situ, karena dipercaya teman-teman apabila kita tidak melakukan itu kita akan tersesat, bahkan mengalami kesialan teman-teman. Nah, seperti itu ya pengalaman beberapa pendaki yang ada di Gunung Lawu ini teman-teman. Cukup mengerikan. Ini sebagai pengalaman saja ya teman-teman. Kadang ada yang percaya dan ada yang tidak, tapi apa salahnya kita mengikuti itu teman-teman ya. Nah, jadi banyak pengunjung atau pendaki-pendaki ini karena sangat mempesonanya Gunung Lawu ini ya teman-teman ya. Nah, di Gunung Lawu ini ternyata ada warung beneran nih, namanya warung Boyem. Kurang lebih sekitar 3.100 mdpl atau 3 kilo ya. Jadi Boyem ini wanita yang tangguh ya. Itu memang ada warung makan, ini warung asli teman-teman. Nah, namun di sisi lain juga ada pasar Dieng atau pasar setan yang di situ sebenarnya berbentuk batu-batu ya. Jadi ya 70 menit dari pos 5 dari jalur pendakian Celto, seperti itu ya teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman, apakah teman-teman percaya? Yang kedua yaitu pasar setan Gunung Salak. Nah, pasar setan Gunung Salak ini sangat mengerikan juga ya, tidak kalah mengerikannya dari Gunung Lawu itu. Bahkan teman-teman, pasar setan Gunung Salak ini ada difilmkan. Nah, saya belum nonton ya teman-teman, apakah teman-teman sudah nonton? Nah, jadi pasar ini sebenarnya bagi yang mau menemukannya ini sebenarnya orang yang berani melewati batasan-batasan ya teman-teman. Nah, di situ terdapat semua jin, setan, makhluk-makhluk yang lain. Jadi teman-teman apabila ke situ tiba-tiba banyak orang dan melihat jin-jin itu teman-teman, yaitu teman-teman sudah berada di pasar setan Gunung Salak teman-teman. Nah, sebenarnya untuk asal usul dari pasar setan Gunung Salak ini sebenarnya masih dibilang masih misterius ya. Jadi asal usulnya itu masih tidak jelas karena ini berdasarkan cerita-cerita atau legenda-legenda pada zaman yang dulu yang mungkin sampai sekarang atau nanti itu tetap diceritakan ya teman-teman. Jadi itu asal usulnya.
Jadi dulu ada pernah pendaki ya namanya Joko dan dia ini tersesat. Nah, jadi dia mendengar suara yang ada di sebelah semak-semak, lalu dia mencium bau daging yang tidak enak teman-teman, seperti terbakar teman-teman. Jadi dia melihat itu dan dia lari dan kemudian dia selamat pada tahun 2010 lalu, dan dia kemudian mengalami trauma yang mendalam. Tapi tidak itu juga, ada seorang Ki Jamal pernah melihat dan menemukan pasar itu pada saat dia melakukan ritual di situ ya. Jadi semua lengkap, jadi ada hewan-hewan, ada yang manusia berkepala hewan, itu transaksi-transaksi yang jual beli setan itu. Nah, itu yang dialami pengalaman-pengalaman oleh orang-orang yang pernah melihat pasar setan di Gunung Salak, teman-teman. Jadi sebenarnya untuk kebenaran atau tidak itu kembali lagi tergantung pada teman-teman, di mana suatu tempat itu dipercayai dan diyakini mitos itu akan menjadi teman-teman, menjadi objek ya teman-teman. Nah, jadi kembali lagi kepada kita masing-masing, dan para pendaki mungkin tersesat waktu itu dia halusinasi atau apa, kita tidak tahu. Yang pasti kita misalnya untuk pergi ke alam, kita selalu berhati-hati dan menghormati apa yang ada di alam tersebut ya teman-teman ya, untuk keselamatan kita. Dan jangan bermain-main juga di alam itu ya teman-teman, karena memang pesona alam itu sangat indah dan banyak juga misterinya teman-teman ya. Next yang ketiga yaitu Pasar Bubrah. Nah, Pasar Bubrah ini yaitu berada di Gunung Merapi. Jadi Gunung Merapi ini berada di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, teman-teman. Jadi di Pasar Bubrah ini namanya pasar ya, namun bentuk-bentuknya seperti batu-batu, dan itu diyakini bahwa ada pasar-pasar setan di situ, teman-teman. Jadi sebenarnya puncak Gunung Bubrah ini bisa meletus kapan saja. Para pendaki itu tidak boleh mendirikan tenda di puncak Gunung Merapi ya teman-teman. Selain itu juga di puncak Gunung Merapi ini terdapat Pasar Bubrah. Sebenarnya Pasar Bubrah namun bukan pasar, tidak ada apa-apa di situ ya, kosong. Nah, namun pasar gaib lah seperti itu teman-teman. Konon katanya jika teman-teman menemukan pasar ini atau mendengar suara gamelan-gamelan Jawa yang ada di daerah situ, cepat teman-teman ambil koin dan lemparkan koin tersebut, ambil kerikil di situ dan kantongi, cepat pulang saja teman-teman. Karena teman-teman akan mengalami kesialan teman-teman, dan juga bisa tersesat dan tidak bisa kembali lagi ke tempat teman-teman berasal. Itulah kengerian Gunung Merapi yang ada di Yogyakarta. Nah, seperti itulah cerita-cerita mistis atau cerita pasar-pasar setan yang ada di Indonesia, yang diyakini sampai sekarang masih dipercaya ya, dan itu memang benar-benar terjadi. Banyak pengalaman-pengalaman para pendaki yang ada di Indonesia ini mengalami hal tersebut teman-teman. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Jadi kita kembali lagi, kita harus menghormati alam dan kita harus menghormati kepercayaan atau keyakinan orang yang ada di daerah tempat kita kunjungi teman-teman. Oke, demikian teman-teman, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, subscribe channel ini. See you in the next video.